Tetapi lazimnya sekolah yang mendapatkan label sekolah penggerak dan KS-nya mendapatkan label kepala sekolah penggerak, yang pastinya dia akan meraih kurikulum prototipe itu terlebih dahulu. Tapi apakah harus jadi sekolah penggerak? Jawabannya tidak. Sekolah biasa boleh segera menerapkan kurikulum tersebut dengan prasyarat-prasyarat tertentu. Nah, untuk mengetahui prasyaratnya sudah memenuhi apa belum, dimulai utama dan pertama tentu saja dari pendidiknya. Apakah pendidiknya sudah melakukan hal-hal ini? Nah, nanti ada semacam pendataan apakah pendidiknya itu sudah siap terhadap hal itu sehingga bisa dijadikan sekolah yang menerapkan kurikulum prototipe. Nah, yang harus dimiliki pendidik seperti yang sedikit saya sampaikan nanti tadi, sedangkan yang detailnya akan disampaikan dimulai dari Pak Budi Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Beliau adalah pengajar praktek yang membimbing kita semua dalam proses 9 bulan untuk mengikuti guru penggerak. Jadi seperti yang disampaikan, nanti bagus menjelaskan lagi kaitannya dengan kurikulum prototipe secara kebijakan nanti di akhir akan disampaikan oleh Pak Agus kembali. Adapun kami ini mau menyampaikan materi guru penggerak yang sudah kami pelajari, yang sudah kami dapat selama kurang lebih 3 bulan. Jadi kita ada 3 modul, masing-masing modul kurang lebih 3 bulan. Nah, kami akan coba menyampaikan nanti secara berantai karena pada dasarnya ini adalah materi yang nantinya perlu menjadi bekal Bapak Ibu sekalian ketika pelaksanaan kurikulum prototipe. Bagaimana pelaksanaannya di kelas itu salah satu teorinya adalah di sini. Di samping itu mau saya sampaikan juga bahwa ada aplikasi di Android, itu aplikasi Merdeka Mengajar, itu di dalamnya berisi materi-materi dari guru penggerak. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengetahui materi guru penggerak seperti apa, ada di aplikasi Android Merdeka Mengajar. Semua ada, cuman tidak mendapatkan sertifikat. Kalau ingin mendapatkan sertifikat harus daftar mengikuti sebagai pelatihan. Tapi materinya persis seperti itu. Baik, kita di awal guru penggerak ini disampaikan tentang dasar-dasar pendidikan di ajaran Dewantoro. Jadi beliau adalah pakar pendidikan dari Indonesia, sehingga apa yang beliau sampaikan itu tentunya sesuai dengan pendidikan ala Indonesia. Ini yang pertama adalah beliau menyampaikan tentang maksud pendidikan. Jadi Ki Hajar Dewantoro menyampaikan itu bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai selamat dan bahagia, selamat jasmani, bahagia jiwanya yang setinggi-tingginya, sehingga nanti berguna untuk masyarakat. Dasar pendidikan IAD adalah menuntun. Apa yang dimaksud menuntun? Jadi tugas Bapak Ibu guru sebagai pendidik kita semua adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Petani, apa maksudnya? Jadi kita sebagai pendidik ini diumpamakan seorang petani yang sedang menanam jagung misalnya, maka tugas petani itu adalah menuntun tumbuhnya jagung agar dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara jagung, memberi pupuk dan lain sebagainya. Sekolah ini ibaratnya adalah sebuah lahan, maka guru adalah bagaimana menuntun anak didiknya agar bisa tumbuh menyenangkan sesuai dengan
minat dan bakatnya. Ini gambaran dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya agak percepat juga penyampaian materinya karena saya berantai kan berganti dengan teman yang lain. Kemudian dasar pendidikan Ki Hajar adalah budi pekerti. Yang dimaksud di sini adalah ada keseimbangan dalam hal pengembangan budi pekerti. Ada budi di sini adalah pengertian pikiran, perasaan dan kemauan. Kemudian pekerti itu adalah tenaga. Maka ini pada anak didik harus tumbuh secara seimbang. Dan ini yang paling penting juga bahwa dahulu yang kesemuanya ini sebetulnya adalah mengandung unsur pendidikan. Ini juga pendidikan itu berpihak atau berpusat pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati, dengan ikhlas mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hal, melainkan untuk berpusat pada sang anak. Nah, ini pesan Ruci Darussamna. Bagaimana relevansi dengan teori pendidikan modern yang sekarang ini? Maka yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara sudah bertahun-tahun yang lalu itu ada kesesuaian. Kalau Ki Hajar mengajarkan pada kita untuk selalu menuntun agar selamat dan bahagia, maka relevansinya dengan abad 21 itu adalah menuntun di sini. Berarti di sini bisa diterjemahkan dalam pembelajaran kita mengajar untuk kolaborasi, kritis, reflektif, komunikatif, kreatif dan inovatif. Sedangkan selamat dan bahagia itu sesuai sekali dengan kurikulum yang terbaru, yaitu mengajar anak untuk menjadi well-being, menjadi bahagia. Ini berikutnya adalah budaya positif. Budaya positif atau ekosistem positif. Betapa pentingnya budaya positif ini, karena dengan adanya budaya positif di sekolah ini akan bisa menumbuh kembangkan minat siswa, kemudian siswa bisa belajar dengan menyenangkan, sehingga pada akhirnya apa yang menjadi cita-cita, menjadi harapan dari siswa itu bisa tercapai. Otomatis di sini pengertian budaya positif itu akan banyak nanti disampaikan oleh teman-teman semua. Nah, yang paling penting itu adalah ini, untuk bisa mengarah ke budaya positif itu perlu ada perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Ini bekal utama untuk bisa memasuki kurikulum prototype, yaitu harus bisa memahami bahwa realitas atau kebutuhan kita ini dulu kita memahami realitas kebutuhan kita ini sama, maka yang benar adalah kebutuhan kita ini berbeda. Semua orang melihat dalam hal yang sama, maka yang benar adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang benar adalah kita harus berusaha memahami bahwa pandangan orang lain pun memahami bahwa orang punya pandangan yang lain. Orang lain bisa mengontrol saya, itu pandangan itu harus kita buang jauh-jauh, berangsur-angsur untuk merubah paradigma menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya tidak bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau misalnya dulu kita selalu melakukan pemaksaan, apakah itu untuk sesuatu hal yang baik, maka pemaksaan itu sifatnya dalam jangka pendek. Maka yang benar sekarang ini kita harus sering-sering melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah, maka itu sudah harus kita tinggalkan, model berpikir sama-sama menang. Itu tentang disiplin positif dan filosofi Ki Hajar Dewantara, dan akan dilanjutkan oleh teman kami yang lain untuk menjelaskan tentang makna disiplin positif. Bu.